Selamat berjumpa dengan saya Gunawan SSN di Sanggar Balikambang, Sleman, Yogyakarta. Saudara-saudara sekalian, kami akan mencoba menyampaikan tentang kepraan gaya Yogyakarta yang sekarang mungkin banyak saudara-saudara yang belum tahu. Bila mana yang sudah tahu mungkin ada tambahan atau ada sedikit pengetahuan yang perlu dipahami. Jadi keprak untuk gaya Yogyakarta khususnya yang mulai tahun sekitar 54-an sampai sekarang itu terdiri dari ada bantalan, istilahnya bantalan materi bahannya ini, lalu ada cantolan atau cantel yang bisa dibuat dari besi jalur atau ulengan. Lalu sistem tali lubangnya dikeluarkan di tengah, tidak tembus seperti bentuk dikeprak ini. Karena nanti kalau tembus seperti dikeprak ini nanti tidak bisa menyatu dengan kotak atau mepet kotak istilahnya. Cara istilahnya mepet kotak. Nah, untuk membuat suara yang teng 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 ini atau ting 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 ini yang sebelah bawah ditipiskan sedikit. Sehingga nanti akan membentuk suara yang bening dan tidak prok. Adapun sebelum bentuk ini, lalu penyusunan keprak gaya Yogyakarta ini dari bantalan ini, susunan kepraknya lebih ke bawah. Jadi kalau dipukul bunyinya ini yang bentuk sekarang. Lalu sebelum kita menyampai ke bentuk kepraan atau ragam kepraan gaya Yogyakarta, saya sedikit menyampaikan bahwa dulunya keprak itu Jogja dan Solo itu hampir sama. Jadi dulunya keprak itu tidak memakai bantalan tapi dua keprak begini dijadikan satu, sehingga bunyinya cerek gitu, tidak ting 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 cerek. Nah, ini jadi dijadikan satu seperti ini, sejajar bentuknya sejajar, posisinya sejajar. Lah mengapa bunyinya cerek dan bagaimana alat pemukulnya, saudara-saudara? Pengetahuan yang saya ketahui dari para sepuh bahwa dulunya keprak itu tidak ting ting ting, tidak tapi bunyinya cerek dan alat pemukulnya yang kaki itu terbuat dari kayu seperti ini, kecil ini, tapi tengahnya dilubang lalu diberi sekrup agar suara lebih mantap. Jadi ini trek ini kan ini. Nah, ini suara keprak pada waktu zaman dulu. Nah, setahu saya ada bunyi keprak teng itu setelah Mas Parman mendalang dengan keprak yang teng. Tapi sebelumnya itu saya tidak tahu itu dari simbah mana atau dari jalan siapa. Tapi mulai dari Mas Parman itu keluar menjadi dalang, lalu bunyi keprak itu
bunyinya teng teng teng, sehingga orang mengatakan wah nek ketoprak ijo iki kaya bakul bakso teng 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 gitu. Tapi sebetulnya itu. Lalu sekarang berubah menjadi besi seperti ini. Menurut Ki Timbul Cermo Manggolo, waktu saya nyantri di sana itu mulai sekitar tahun 54. Pada waktu itu Dalang dari Jodok itu karena dia pegawai istilahnya dulu balsam atau pandai besi gitu, lalu membuat bentuk jempol seperti ini. Bentuknya sama seperti ini. Kalau dulu ini dikasih sekrup untuk keprak, kalau sekarang penuh dengan besi seperti ini. Bahkan sekarang lebih keluar lagi yang kuningan. Kalau dulu dari besi baja, tapi sekarang ada yang bentuk dari kuningan seperti ini. Nah, ini bentuknya. Lalu bunyi keprak sekarang teng teng teng. Makanya dalang yang adiknya Mas Parman, Suwargi Mas Parman kesini, itu bunyinya kebanyakan teng teng teng. Tapi sebelumnya itu bunyinya mesti cerek 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 itu, seperti Pak Timbul, seperti Pak Gito Pajangan maksud saya. Lalu di Sugito itu juga itu campur, ada teng-tengnya, ada trek-treknya. Ini sekedar tambah pengetahuan saja untuk saudara-saudara, agar supaya bahan keprak Jogja ini mengapa sekarang bunyinya teng-teng-teng, mulai kapan dan dulunya bagaimana, ini seperti itu. Jadi kepraknya dulu dua, walaupun kalau melihat tutorial yang dalang-dalang Bapak Marto Pangrawit itu masih dua kepraknya, jadi trek. Perkembangan Solo keprak sekarang menjadi ada yang 7, ada yang 5, ada yang 6. Tapi Jogja perkembangannya memakai bantalan yang terbuat dari kayu nangka atau kayu sono keling yang sifatnya keras dan padat. Saudara-saudara, sebelum kita sampai kepada kepraan yang fungsinya untuk mempertegas bentuk pakliran, perlu diketahui bahwa Yogyakarta itu ada bentuk kepraan terdiri dari ada nyeser, ada banyu tumetes, ada duduk, ada kentasan, lalu ada ngejroh. Lah untuk sekarang ini saudara-saudara, banyak dalang yang dihilangkan, yaitu ngejroh. Ngejroh itu karena sulitnya bunyinya bersama, antara ini harus kena kotak, ini kena keprak, jadi jrok gitu. Itu ngejroh. Kalau dalang zaman dulu itu masih ada ngejroh, tapi untuk zaman sekarang sudah jarang yang memakai ngejroh, karena ngejroh itu pertama pendukungnya kotak sekarang lebih tebal, jadi kalau untuk ngejroh itu kakinya sakit. Dan kemungkinan juga untuk ngejroh itu harus memakai posisi yang sangat sulit, karena kakinya harus naik ini, lalu ini harus bersama berjalan, kekuatannya ditengku pada ini pentis atau kuku ya gitu. Ini. Nah sekarang hanya bunyinya, makanya bentuk wayang pun memukul juga jack, wayang hilang juga jack, lalu wayang antem juga jack, nendang jack. Nah ini yang hilang sekarang bentuk kepraan itu ngejrohan, ngejroh atau ngejroh. Ngejroh itu karena kodaknya sekarang makin tebal, kalau dulu itu hanya berapa senti itu lebih tebal, makanya bisa ngejroh itu so jlok itu suaranya. Biasanya untuk
wayang tengen ngantem, wayang kiwa itu mesti jero gitu. Kalau wayang kiwa, Jack, model Gatotkaca itu muntir dulu juga ngejero juluk gitu, sehingga kelihatan antep. Nah, untuk itu lalu saya mencoba ingin menyampaikan pada teman-teman sekalian yang berkecimpung dalam seni pedalangan, ududu melu ing panemu utawa udu ing panemu, saya mencoba untuk bentuk keperaan. Saya mencoba suara, belum saya tidak pakai kaki dulu, pakai tangan agar supaya jelas. Nanti mungkin pada waktu seketika kalau ada waktu kita mencoba dengan gerakan yang ada dengan wayang. Yang mengiromo untuk gaya Jogja itu ini, bisa ngiromo ini. Monemo lu monemo nemo tujuan. Ya, ini. Jadi seleh dudukan itu kalau bisa ditekankan pas suwukan utawa suwukan jonggo. Ini urutannya. Jadi irama. Tapi ada yang Iga rodo dan di tengah-tengah irama ada yang nyeser. Ini pengaruhnya pada ngiromo iramanya iringan. Kalau kendangnya tidak kuat karena kepranya jejer, nanti makin lama akan makin sesek, makin sesek. Nah, ini untuk bentuk kepraan. Jadi ada ngiromo atau sigarodo atau nyeser atau ngejrek. Kalau ngantem itu di sini. Nah, ini untuk tambah pengetahuan, kemungkinan ada bentuk yang lain, monggo silahkan menyampaikan untuk tambah wawasan untuk keperaan gaya Yogyakarta. Nanti saya mencoba dengan dodokan yang khususnya untuk Yogyakarta ini ada bentuk tersendiri, karena dodokan gaya Yogyakarta itu ada hubungannya dengan suasana, yang mana suasana itu disesuaikan dengan genderan yang nantinya pada suasana agung, suasana ternyuh, suasana greget, suasana yang harus menekankan suasana dalam pagelaran. Nah, ini kita harus bisa membedakan. Untuk sementara bentuk keperaan ini dulu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ini hanya sekedar wawasan untuk teman-teman saja, untuk saudara-saudara yang akan belajar mendalang khususnya untuk Gagra Yogyakarta. Terima kasih.